Halo semuanya, kembali lagi denganku di channel Alkior. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu faktorisasi ekspresi aljabar. Nah, ini adalah lanjutan dari video kita yang kemarin, yaitu tentang mengantar ke aljabar. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang faktorisasi ekspresi aljabar. Oke, nah jadi apa sih itu sebenarnya faktorisasi? Nah, bayangkan kita punya angka nih ya, contohnya anggapnya dua angka 12. Oke. Nah, angka 12 ini kita bisa pecahkan dia jadi 2 dikali 6. Nah, ini yang disebut namanya faktorisasi, guys. Jadi faktorisasi itu semacam teknik di matematika buat memecahkan sebuah bilangan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Jadi dari mungkin anggapnya yang lain tuh 21, bentuk ini kita bisa pecah dia jadi bentuk 3 dikali 7. Nah, ini. Nah, jadi apa sih guna faktorisasi? Oke, jadi kita belajar ini agar kita ini punya teknik sehingga kita pas lagi kerjain soal aljabar ini kita bisa nge-breakdown bentuk itu sehingga bentuknya itu menjadi lebih sederhana, teman-teman. Oke. Nah, sekarang aku bakal ajarin kalian beberapa teknik buat kita bisa faktorisasi, teman-teman. Oke, yang sebelum kalian belajar lebih lanjut, kita harus tahu tentang prinsip distribusi. Nah, bunyinya seperti ini ya, teman-teman. Jika ada bilangan A, kita kalikan dia dengan B plus C, hasilnya itu bakal jadi A kali B ditambah A kali C. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini yang disebut prinsip distribusi ya, teman-teman. Oke, ini sebenarnya kira-kira modal kita lah untuk bisa ngerjain soal faktorisasi. Oke, bentar ya. Jadi seperti ini. Oke, apa sih kegunaan kita bisa pakai teori ini? Anggap aja kita punya X. Oke, kita punya X. Kita kalikan dia dengan 3 plus Y. Oke. Hasilnya ini bakal jadi 3 kali X, yaitu 3X, tambahkan dengan X kali Y, yaitu XY. Itu, teman-teman. Jadi bentuk yang seperti ini, kita ubah dia jadi bentuk seperti ini. 3X tambah XY. Nah, jadi ini disebut namanya ekspansi ya, teman-teman. Jadi kebalikan dari faktorisasi itu adalah ekspansi. Jadi ketika kita udah punya bentuk perkaliannya, kita mau bikinnya itu lebih lebih gede lagi loh. Kita pengen bikinnya jadi bentuk seperti ini. Jadi yang dari bentuk yang udah difaktorkan ini, kita pengen ubah dia jadi bentuk yang terekspansi ini. Bentuk ini namanya terekspansi. Oke. Jadi kalau kalian pengen belajar faktorisasi, ada beberapa trik. Yang trik pertama itu kita harus cari FPB. Oke, anggap aja kita punya ekspresi 6x plus 12. Oke. Nah, kita ini pengen memfaktorkan bentuk ini, teman-teman. Nah, gimana sih cara kita bisa faktorkan bentuk ini? Nah, perhatikan, kalau kita kan punya bentuk 6x dan 12. Oke. Nah, apa sih kesamaan? Apa sih kayak kesamaan mereka berdua ini, 6 dan 12? Nah, kalau kalian tahu, ternyata FPB dari 6 dan 12 itu 6. Artinya, kedua angka ini, 6 dan 12, mereka itu masing-masing punya 6. Jadi kayak 6 itu kan bisa kita tulis jadi 1 kali 6. Dan 12 itu bisa jadi 2 kali 6. Berarti dua barang ini tuh sama-sama mengandung 6, teman-teman. Nah, apa sih keuntungan kita tahu barang ini? Nah, karena kita tahu kedua suku ini memiliki faktor 6, teman-teman. Faktor itu yang kayak faktor itu adalah pembagi, oke. Faktor adalah pembagi. Oke. Jadi berarti 6 dan 12 ini itu memiliki masing-masing faktor 6, teman-teman. Berarti kita ini bisa keluarin 6-nya. 6 ini bakal jadi berapa sih 6? Kalau kita kaliin berapa, hasilnya jadi 6x.
Jawabannya X kan teman-teman. Oke. Nah, lalu 6 dikali berapa? Hasilnya jadi 12. Positif 2. Ya kan? Nah, udah jadilah bentuk ini. Bentuk yang udah difaktorisasikan. Yaitu 6 dikali X plus 2. Hasilnya adalah 6X plus 12. Selesai. Nah, jadi ini adalah contoh paling umum dalam faktorisasi ya teman-teman. Kita bisa menggunakan FPB untuk mencari apa sih faktor faktor persekutuan yang membagi kedua ini. Jadi kita bisa pakai FPB buat cari tahu angkanya berapa. Oke. Oke, contoh kedua. Anggap kita punya 4X plus 16. Oke, gimana caranya? Oke, kalian mau kerjain dulu, boleh coba di pause dulu. Aku bakal bahas lagi. Oke, jadi kalian harus sadar di angka 4 dan 16 ini, koefisien dan konstantanya itu, mereka ini punya FPB yaitu 4, teman-teman. Berarti 4 dan 16 ini mereka berdua memiliki faktor yang sama yaitu 4. Oke. Artinya kita bisa keluarin 4-nya. Jadi kita bisa keluarin 4, kita kali dengan berapa dikali 4, hasilnya itu adalah 4X. Hasilnya adalah X ya teman-teman. Nah, lalu kita kali berapa biar hasilnya, kita kali 4 dikali berapa biar hasilnya jadinya positif 16. Jawabannya itu adalah positif 4 ya. Oke, kita bisa cek ulang. Jadi ya, aku pengen kalian ini punya sebuah habit, sebuah habit yang pas kalian udah dapat jawabannya, coba kalian harus cek kembali guys. Cek kembali apakah jawaban yang kalian udah dapat itu udah benar. Oke, ternyata 4 dikali X, hasilnya adalah 4X. Dan 4 dikali 4, yaitu positif 16. Sama kan teman-teman? Sama. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa bentuk faktorisasi dari 4X plus 16 adalah 4 dikali X plus 4. Nah, oke. Jadi ini adalah trik pertama. Oke teman-teman, aku ada beberapa soal buat kalian. Yang mau coba kerjain dulu, boleh coba dikerjakan ya teman-teman. Aku bakal bahas sebentar lagi. Oke, kita bakal bahas soal pertama, yaitu yang 3X plus 12. Oke. Ingat, kalau kita pengen memfaktorkan, coba paling pertama ingat cari FPB. Oke. Nah, berapa sih FPB dari 3 dan 12 ini? Berapa teman-teman? Nah, FPB dari 3 dan 12 adalah 3. Oke. Berarti kedua koefisien dan konstanta ini, mereka masing-masing punya faktor 3. Oke, faktor 3 yang mereka berdua punya. Jadi kita bisa keluarin aja 3-nya. 3. Oke, 3 kali berapa? Biar dia jadinya 3X. Hasilnya adalah X ya teman-teman. Lalu 3 dikali berapa? Hasilnya jadi 12. Jawabannya adalah plus 4. Oke. Coba cek ulang, apakah benar? 3 dikali X, hasilnya adalah 3X. Oke. 3 dikali 4, jawabannya adalah 12. Dan ternyata sama teman-teman. Oke. Jadi ini adalah jawaban yang pertama. Sebentar ya. Oke. Jadi 3X plus 12, kita bisa faktorkan bentuk dia menjadi 3 dikali X plus 4. Oke. Kedua, 5X plus 40. Oke, pertama, cari dulu FPB dari 5 dan 40. Oke. Nah, FPB dari 5 dan 40 adalah berapa? Yap, 5. Jadi kita bisa keluarin dulu 5-nya berapa. Kita bisa keluarin dulu 5. Artinya 5, kita kali berapa, biar jadinya 5X. Jawabannya itu adalah X, oke. Nah, lalu 5 kali berapa, biar jadinya 40. Itu jawabannya adalah plus 8. Cek ulang, 5 dikali X hasilnya adalah 5X, dan 5 dikali 8 hasilnya adalah positif 40. Oke. Jadi, ini buat nomor 2. Next, nomor 3. 7X plus 14.
Oke, sama ingat ya, ingat kalau kita ingin memfaktorkan, coba cari dulu FPB dari kedua koefisien dan konstantanya. Nah, ternyata koefisien dan konstantanya itu punya FPB 7, oke. FPB dari ini 2, itu 7. Berarti kita sekali dulu 7-nya. 7 dikali berapa? Jadi 7x. Jawabannya adalah x ya teman-teman. Jadi 7 kali x, 7x. Nah, lalu 7 kali berapa? Jadinya 14. Ternyata 7 kali positif 2 bakal jadi 14. Oke. Jadi 7x tambah 14 sama dengan 7 kali x plus 2. Oke. Oke, berikutnya. Nah, ini ada sedikit variasi ya teman-teman. Aku udah kasihkan sedikit variasi. 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat ya teman-teman bilangnya. Tambah 39x. Oke. Jadi sama. Kalau kalian ketemu yang pangkatnya ini bukan 1, misal pangkat, dia tuh ada pangkatnya. Pangkat 2, pangkat 3 lah. Sama teman-teman. Kalian boleh coba dulu cari FPB dari 3x 3x dan ini sebenarnya. Nah, ternyata tapi nggak ini ya, nggak sesimpel itu ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat, ternyata kedua ekspresi ini itu masing-masing punya x kan, masing-masing punya x karena di 3x kuadrat kan hasilnya kan dia kan saya seperti 3 dikali x dikali x, sedangkan 9x itu kan adalah 9 dikali x. Nah, kalian bisa lihat di kedua ekspresi ini mereka masing-masing punya x. Oke. Nah, tapi apakah berarti kita keluarin x-nya? Boleh. Nah, tapi itu belum selesai teman-teman. Nah, sadar kalau 9 ini itu 9 dan 3 itu punya FPB 3. Oke. Nah, ternyata dari kedua suku ini mereka berdua itu punya faktor persekutuan yaitu 3x teman-teman. 3x. Mereka berdua ini 3x kuadrat dan 9x itu masing-masing punya 3x. Oke. Jadi kita bisa keluarin dulu 3x. Nah, 3x kali berapa? Hasilnya itu jadinya 3x kuadrat. Nah, jadi 3x kita butuh kalikan lagi dia dengan x, oke? Karena 3x, oke, kita kali x lagi, hasilnya ini bakal jadi 3x kuadrat. Nah, lalu 3x kali berapa? Biar dia jadinya tuh 9x. Kita butuh kali 3, teman-teman. Karena 3x dikali 3 sama dengan 9x. Itu hanya mengalihkan yang depan aja nih. Ingat guys di video pertama kita. Oke, akhirnya kita bisa faktorkan bentuk 3x kuadrat plus 9x menjadi 3x kali x plus 3. Oke, coba cek ulang apakah benar. Nah, 3x kali x hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, lalu 3x dikalikan 3 hasilnya adalah positif 9x. Dan ternyata jawabannya sama ya teman-teman. Berarti coba ini benar. Oke, terakhir 15x kuadrat plus 5x. Oke. Jadi coba kita lihat ya, teman-teman. Di sini ada 15 dikali x dikali x. Dan di sini ada 5 kali x. Lihat bahwa kedua suku ini yaitu 5x kuadrat, 15x kuadrat, dan 5x masing-masing punya 5x. Oke. Kenapa? Karena ya 15 dan 5 ini FPB-nya itu adalah 5. Jadi kita bisa keluarin dulu 5x-nya. 5x kita kali berapa? Biar jadinya 15x kuadrat. Kita kalikan dia dengan 3x. Karena 5 kali 3 itu 15, x kali x kuadrat. Nah, lalu 5x kali berapa? Jadinya positif 5x. Jawabannya adalah positif 1. Karena ketika kita kalikan sebuah bilangan dengan angka 1, maka dia nggak berubah nilainya. Oke. Nah, jadi yang terakhir, coba kita cek ulang ya. 5x dikali 3x, hasilnya adalah 15, x kali x kuadrat. Lalu 5x dikali 1, dia nggak berubah, tetap 5x. Jadi, ya, apakah jawabannya benar? Dan benar ternyata, teman-teman. Oke, jadi ini adalah cara pertama buat memfaktorkan, yaitu kita cari FPB-nya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita bakal masuk ke topik kedua, yaitu trik kedua. Nah, kita bakal coba belajar bagaimana sih kalau kita ketemu bentuk yang ada kuadrat-kuadratnya itu loh. Ada kayak x kuadrat tambah bx tambah c. Apa yang jadi jika kita ketemu bentuk yang seperti ini, teman-teman? Oke, coba dulu cek x kuadrat plus 5x plus 6.
coba kalian faktorkan dulu teman-teman. Yang mau coba silakan. Oke, nah jadi bagaimana sih cara kita bisa faktorkan ini? Oke, nah jadi dulu pas zaman dulu kan, sebelum matematika ini sudah berkembang seperti sekarang. Dulu itu matematikawan itu suka pakai geometri teman-teman eh, buat kalian soal kayak gini. Nah, kita bisa coba bayangkan sebuah persegi dengan luas x kuadrat plus 5x plus 6. Jadi luas persegi ini itu adalah x kuadrat plus 5x plus 6 ya teman-teman. Oke. Nah, kalian tahu bahwa luas itu kan adalah panjang dikali lebar ya teman-teman. Otomatis kita harus cari berapa sih panjang dan lebarnya biar dia luasnya itu jadi segini. Oke. Nah, jadi kalau kalian udah tahu, mungkin beberapa udah tahu. Nah, nanti kita bakal dapetin panjangnya itu x plus 2 dan lebarnya itu adalah x plus 3. Oke. Nah, gimana sih cara kita dapetin ini? Gimana sih caranya? Nah, kita bisa coba bayangkan persegi ini kita bisa bagi dia jadi 4 bagian lagi, oke? Nah, anggap aja bagian yang sebelah sini, bagian yang merah ini, itu panjangnya itu adalah x, oke? Panjangnya adalah x. Dan yang hijau ini, otomatis karena totalnya itu adalah x plus 2, maka di sebelah sini itu pasti 2 panjangnya, oke? Nah, kita lakukan hal sama dengan yang lain. Maka di sini anggap aja di sini itu adalah x, di sini x juga. Kalau di sini yang merah ini tuh panjangnya x. Lah otomatis yang warna biru pasti panjangnya itu adalah 3 teman-teman. Oke, karena totalnya itu tadi adalah x plus 3. Oke. Nah, sekarang buat dapetin luas semuanya, oke, kita bisa tambahin aja kotak-kotak yang kecil ini. Kotak-kotak yang kecil ini kita tambahin semuanya. Nanti kita bakal dapetin luas yang semuanya, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat kubus yang kecil ini, kotak yang kecil ini. Oke. Nah, luasnya si yang kecil ini itu bakal jadi x kuadrat. Kenapa? Karena panjangnya itu adalah x di sini. Ini panjangnya adalah x dan lebarnya itu juga x karena sebelah sini tuh x juga. Jadi karena sebelah sini x, maka sebelah sini juga pasti x dong. Oke, jadi yang ini anggap aja kita kasih dia luas 1, oke. Maka luas 1 bakal jadi x kali x atau x kuadrat. Oke. Next, kita bisa coba cari L2 yang gede ini. Nah, jadi L2 kita bakal dapetin nilainya itu berapa sih? Nah, yang sebelah yang kecil ini, yang panjang ini, panjangnya itu adalah 2. Dan yang lebar ini, panjangnya ada 3. Karena yang sini juga 3, teman-teman. Jadi L2 bakal jadi 2 dikali 3 atau 6. Next, L3. L3 ini anggapnya yang sebelah sini ya, teman-teman. Oke. L3 ini bakal jadi, lihat, panjangnya itu adalah 2 doang. Nah, lalu lebarnya itu adalah ini x. Maka luas L3 adalah 2 dikali x atau 2x. Terakhir, ini L4 berarti ya. Nah, L4 ini panjangnya itu yang sebelah merah ini, itu adalah x. Nah, lalu lebarnya sebelah sini itu bakal jadi 3. Otomatis luas keempat plus 4 itu bakal jadi x dikali 3, berarti 3x. Oke. Nah, berarti buat dapetin total semuanya kita tinggal tambahin aja semua ini. Sorry, ini kurang rapil teman-teman. Jadi kita bakal tambahin aja semua ini teman-teman. Berarti kita bakal dapetin x kuadrat plus 2x plus 3x plus 6 sebenarnya luas total. Dan kita bakal dapetin x kuadrat plus 5x plus 6 sampai luas total. Nah, sorry, saya ini mungkin lebih bagusnya tuh kalau kita bilang sebagai kayak cara ekspansi ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita
Ingat tadi luas total kan, luas itu kan sebenarnya kan adalah panjang kali lebar, sedangkan panjangnya itu tadi adalah X plus 2 dan lebarnya adalah X plus 3. Oke, jadi kita udah dapetin kalau sebenarnya X kuadrat plus 5X plus 6 itu kita bisa ubah dia jadi X plus 2 kali X plus 3. Oke, jadi itu adalah cara kalau geometri. Kalau secara umumnya kita bisa kayak gini teman-teman. X kuadrat plus 5X plus 6. Oke. Kita harus cari. Caranya itu gini. Kita harus cari dua angka. Oke, dua angka. Nggak aja A plus B. Yang totalnya itu jadinya tuh 5X teman-teman. Sorry, bukan 5X, sorry. Harusnya itu jadinya tuh jadi koefisien dari X ini, yaitu 5. Oke. Nah, lalu kita juga harus cari dua angka yang kalau kita kalikan itu jadinya 6. Jadi dua angka kalau ditambah itu 5, kalau dikali jadi 6. Nah, kira-kira angka apa itu, guys? Nah, angkanya itu adalah min 2, kok min 2 sih? Angkanya itu adalah 2 dan 3, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tambahin 2 tambah 3 itu 5, benar. Lalu 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, juga benar. Oke, berarti 5X ini kita bisa ubah dia jadinya X kuadrat plus 2X plus 3X plus 6. Kan? Karena 5X tadi tuh bisa kita bikinnya jadi 2 dan 3. Oke. Nah, sekarang bentuk ini kita bisa ubah dia jadi dua grup. Grup pertama dan grup kedua. Ini grup 1 dan grup 2. Nah, sekarang kita bakal faktorkan lagi per grup sekarang. Oke, di grup 1, X kuadrat plus 2X. Lihat kedua suku ini, kita cari lagi pakai FVB tadi. Ternyata mereka berdua ini masing-masing punya faktor X. Oke, jadi kita keluarin X-nya. X kali berapa? Jadinya X kuadrat. Jawabannya adalah X, oke. Lalu X dikali berapa? Jadinya itu plus 2X. Jawabannya adalah 2, teman-teman. Oke, jadi X dikali X plus 2 hasilnya adalah X kuadrat plus 2X. Oke, jadi ini adalah hasil grup 1. Lalu kalau grup 2 kan 3X plus 6. Oke, cek lagi FPB-nya. Nah, ternyata 3X plus 6 itu mereka berdua punya faktor 3, teman-teman. Jadi kita keluarin punya faktor 3, teman-teman. Nah, jadi kita keluarin dulu 3-nya. Nah, 3 dikali berapa? Jadi jadinya 3X. Oke. Ternyata 3 dikali X ya, teman-teman. Karena hasilnya kalikan 3 dan X, saya bakal dapetin 3X. Terakhir, 3 kali berapa? Hasilnya itu jadinya 6. Hasilnya itu adalah 2, teman-teman. Karena 3 kali 2 dapat 6. Oke, jadi ini grup kedua, teman-teman. Nah, ternyata buat dapetin semuanya kan grup 1 dan grup 2 kita samain lagi. Nah, X kita kali dengan X plus 2, kita tambahkan dengan 3 kali X plus 2. Nah, kita bisa aja langsung bikin dia tuh jadinya X plus 3 dikali X plus 2. Udah selesai. Kenapa? Karena ingat, lihat nih, kedua suku ini, mereka nih punya faktor X plus 2, teman-teman. Ingat, kayak kita anggap aja loh, kita coba bikin lagi ya. Anggap aja, kita coba misalkan lagi X plus 2. Itu sama dengan A, oke. Maka, AX plus 3A, kita pengen faktorkan ini, teman-teman. Nah, kita bakal dapetin kalau ini berdua nih, itu punya faktor A, oke. Maka A kita keluarin, kita kalikan dengan X, biar A kali X itu jadinya AX. Terus kita kalikan dia dengan 3, biar dia A kali 3 jadinya 3A. Ingat, kalau A itu tadi X plus 2, berarti X plus 2 dikali X plus 3, teman-teman. Nah, dapatlah hasil faktorisasi dari X plus 2 dan X plus 3. Oke, jadi begini ya, teman-teman. Oke, aku ada beberapa latihan buat kalian yang pengen kerjain. Boleh coba kerjain. Nah, jadi ini ada beberapa latihan soal buat kalian yang pengen kerjain, boleh coba kerjain dulu. Oke, jadi aku bakal bahas sekarang. Soal pertama, X kuadrat plus 6X plus 8. Oke. Ya kan? Oke, ingat cara tadi, kita cari dua angka yang dikalikan, yang ditambah, hasilnya itu bakal jadi 6, yaitu koefisien dari X. Oke.
Lalu kalau dikalikan, hasilnya itu bakal jadi 8. Oke. Jadi coba pikirkan dulu berapa sih angka-angkanya. Nah, kita bakal dapat kalau angkanya itu adalah A-nya itu adalah 2 dan B-nya itu adalah 4. Atau bisa dibolak-balik ya teman-teman. Nah, otomatis kita bakal bisa ubah dia jadi X kuadrat plus 2X plus 4X plus 8. Oke, kita bisa faktorkan dari grup satu yang dulu. Kita bakal dapat kalau X itu kita bisa kalikannya jadi X dikali X plus 2. Ya, kita lihat karena dua suku ini itu punya faktor yang sama yaitu X. Nah, lalu di grup kedua ini ada faktor 4 dan 8. Oke, jadi kita bisa keluarin 4-nya. 4 dikali berapa jadinya 4X. Kita jawabannya itu adalah X ya teman-teman. Lalu 4 kali berapa jadinya 8. Ya, jawabannya itu adalah 2. Oke. Lihat kedua suku ini sekarang punya faktor yang sama yaitu X plus 2. Kita tinggal gabungin aja. Jadinya X plus 4 dikali X plus 2. Nah, ini ada jawaban nomor 1. Nomor 1 teman-teman. Oke. Nomor 2 itu adalah X kuadrat. X kuadrat min 3x plus 2. Oke. Caranya mirip. Tunggu. Sebentar ya. Saya izin hapus ya yang hapus atas ini. Terus atas ini. Oke, soal nomor 2. X kuadrat min 3x plus 2. Oke. Caranya sama teman-teman. Cari dulu dua angka yang ditambah hasilnya itu bakal jadi min 3, dan kalau dikali hasilnya itu jadinya 2. Oke. Nah, angkanya itu adalah berapa teman-teman? Angka itu adalah min 2 dan min 1 teman-teman. Kenapa? Karena kalau ditambahin min 2 ditambah min 1, hasilnya itu adalah min 3. Dan kalau dikaliin min 2 kali min 1, ingat kalau min ketemu min dikali min, hasil itu jadinya positif. Jadi positif 2 atau 2 aja. Oke. Nah, jadi aku ada trik cepat ya teman-teman. Kalau kalian ada ketemu berapa angkanya, langsung aja masukin aja X. Ini kan min 2, berarti min 2. Ini min 1 berarti X min 1. Selesai teman-teman. Begini jawabannya. Ini adalah nomor 2. Oke. Next, nomor 3. X kuadrat min 6x plus 9. Oke. Jadi kita sama. Kita cari dulu angka yang kalau di dua angka yang kalau ditambahin hasilnya itu adalah min 6, dan kalau dikaliin hasilnya itu adalah 9. Oke. Nah, coba dicari dulu. Nah, jadi angkanya itu adalah min 3 dan min 3 teman-teman. Kenapa? Karena min 3 ditambah min 3 ya hasilnya itu adalah min 6. Dan kalau min 3 dikali min 6, min 3 dikali min 3, hasil ini bakal jadi positif 9. Oke. Ingat teknik tadi, tinggal masukin aja langsung. X, kita masukin min 3-nya berarti X min 3 dikali, masukin lagi X min 3. Oke. Kita bakal dapat jawabannya adalah X min 3 kuadrat. Oke. Karena X min 3 dikalikan dengan dirinya sendiri, berarti X min 3 pangkat 2. Oke. Saya izin hapus ya teman-teman. Berikutnya X kuadrat plus 10x plus 25. Ini nomor 4 ya teman-teman. Oke, sama. Tekniknya itu adalah cari dulu dua angka yang kalau ditambahin jadinya 10, dikali hasilnya jadinya 25. Kita bakal dapat kalau angkanya itu adalah 5 dan 5. Oke. Masukin aja ke rumus tadi. X plus 5 dikali X plus 5. Hasilnya adalah X kuadrat plus 10x plus 25. Atau X plus 5 pangkat 2. Oke. Jadi ini jawabannya. Terakhir, nomor 5 ya. X kuadrat plus 2x
min 3. Sama, kita cari dulu dua angka yang ditambahin itu jadinya 2 dan dikaliin jadinya min 3. Oke. Nah, angkanya itu adalah berapa teman-teman? 3 dan min 1 teman-teman. Oke. Angkanya kan angka itu bakal jadi 3 dan 1 ya, teman-teman. Karena kalau ditambahkan min 2 nih, ya kan? 3 ditambah min 1 kan adalah 2. Lo kalau 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. Jadi benar ya teman-teman. Kita bakal masukin ke format tadi X plus 3, ya kan? Lalu kita kalikan dengan X, masukin ke sini min 1. Jadi hasil faktorisasi dari X kuadrat plus 2X min 3 bakal jadi X plus 3 dikali X min 1. Ini jawabannya ya teman-teman. Oke. Gimana? Apakah udah aman ya? Ya, aku harus masukin semua udah aman. Oke, berikutnya kita bakal bahas gimana sih cara memfaktorkan lagi. Tapi kalau bentuknya itu bukan ini. Itu mirip ya kayak X kuadrat plus BX plus C. Bedanya, sekarang koefisien depan X kuadrat ini itu bukan satu lagi ya. Dia bisa angka lain. Oke. Nah, sekarang gimana sih kalau kayak gini? Oke. Jadi, kliknya mirip ya teman-teman. Nah, oke. Ini ada sebuah contoh ya teman-teman. Jadi teknik itu mirip banget ya teman-teman. Jadi kita nih harus cari dua angka yang kalau kita kaliin dia, yang kalau ditambahin hasilnya ini bakal jadi 8. 8, oke. Nah, lalu kita juga harus cari angka yang kalau dikaliin, bedanya sekarang itu tuh adalah 6. Oke, 6. Kita kaliin dia dengan koefisien yang X kuadrat, yaitu 2. Jadi 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Oke. Jadi kita harus cari angka yang ditambahin itu jadinya 8, yang kalau dikaliin jadinya itu tuh 12. Nah, berapa sih angkanya? Kita bakal dapat kalau angkanya itu adalah 2 dan 6. Oke. Atau bisa dibalik juga. Nah, jadi mirip ya. Kita bisa pakai format tadi. Bedanya sekarang kita nih harus 2x, oke, plus 2 dikali 2x plus 6 per 2, teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita bisa coba bagi dulu. Ini kita bisa pilih mau bagi ke 2x plus 2 atau ke 2x plus 6. Anggap aja kita bagi ke 2x plus 2. Oke, kita bakal dapat 2x plus 2. Kita bagi 2, itu hasilnya bakal jadi berapa? 2. 2x plus 2 kan kita bisa faktorkan dia juga kan, teman-teman. Kita bisa keluarin dulu faktor 2-nya. 2 kali x plus 1, teman-teman, per 2. Lihat nih, coret. Hasilnya adalah x plus 1. Oke. Jadi, yang atas ini, itu bisa kita ubah jadi x plus 1. Kita kalikan dia dengan 2x plus 6. Nah, selesai, teman-teman. Coba cek ulang, apakah ini benar? 2x dikali x, itu adalah 2x kuadrat. Oke. Lalu, x dikali 6, itu adalah 6x. Oke. Sekarang yang kedua ini. 1 dikali 2x, hasilnya adalah 2x. Dan 1 dikali 6, hasilnya adalah plus 6. Apakah benar 2x kuadrat? Ini tambahin 8x, tambah ini plus 6. Dan jawabannya adalah benar, teman-teman. Oke. Jadi ya ini kira-kira caranya buat yang kalau koefisien x kuadrat itu bukan 1, teman-teman. Oke. Next. Ini ada satu soal latihan aja, sorry banget kalau kalian rasa kurang banyak, tapi ini ada satu soal lagi buat kalian. Nah, ini ada soal. Ini ada soal buat kalian. Jadi ini 4x kuadrat ya, sorry, ini mungkin agak kurang jelas tulisannya. 4x kuadrat dikurang 7x ditambah 3. Coba kerjain dulu. Coba bisa di-pause dulu, teman-teman, kalau mau kerjain. Aku bakal bahas sebentar lagi ya, teman-teman. Oke, ingat caranya itu adalah kita harus cari dulu dua angka yang ditambah itu ini tuh min 7, teman-teman. Oke, jadi kalau dia depannya x kuadrat, ini depannya tuh bukan 1, ya tetap balik lagi kita harus
cari dua angka yang ditambahin tuh jadinya min 7 teman-teman. Oh ya, ini min 7 ya, ingat, sorry ya. Banyak orang yang salahnya itu karena ya tuh lupa minnya teman-teman. Lupa minnya. Biasa tuh mereka bilang langsung 7 doang. Enggak teman-teman. Jangan lupa ada minnya. Oke. Min 7. Oke, harusnya gitu. Nah, lalu dua angka ini kalau dikaliin hasilnya itu adalah yang ujung ini 3. Kita kalikan dia dengan yang depan yaitu 4. Jawabannya itu adalah 12. Oke. Jadi sebenarnya kita harus cari dua angka yang ditambahin tuh min 7 dikali itu 12. Nah, berapa sih angkanya? Oke, jadi angkanya itu adalah min 4 dan min 3 teman-teman. Karena min 4 ditambah min 3 itu 7, min 7. Dan kalau kita kaliin 12 karena min kali min positif ya teman-teman. Oke, kita masukin lagi ke format tadi yang 4x. Oke, masukin ke sini min 4. Jika kita kaliin dia dengan 4x min 3 sekarang. Oke, jangan lupa karena kita kalikan dia nih dengan 4. Ya, kita pengen ini 4. Kita jangan lupa harus bagi 4 lagi. Oke. Kenapa sih kita bagi 4 lagi? Karena 4x kali 4x itu tuh udah 16x kuadrat ya teman-teman. Kita nih harus bagi 4 lagi biar dia biar dia tuh stabil lagi lah bilangnya. Jadi 4x kuadrat lagi. Oke. Oke, kita karena 4x min 4 ini itu yang dua-duanya tuh habis dibagi 4 ya teman-teman. Karena kenapa kita nggak pilih 4x min 3? Karena 4x min 3 ini FPB 2 barangnya tuh nggak bisa dibagi sama 4 ya teman-teman. Jadi kita harus pilih yang 4x min 4 ini. Jadi 4x min 4 kita bagi dengan 4. Nah, kita keluarkan dulu 4 faktor 4-nya. Jadi 4 kali berapa jadinya 4x. Jawabannya itu adalah x ya teman-teman. Lalu 4 dikali berapa jadinya min 4. Hasilnya itu adalah min 1. Oke, kita bagi dengan 4. Coret ini 2, kita bakal dapat x min 1. Oke. Nah, kita bakal dapat x min 1 dikali 4x min 3. Dan ini sudah selesai teman-teman. Ini adalah hasil akhir dari pemfaktoran dari 4x kuadrat min 7x plus 3. Oke, kalau kalian agak rasa ragu ya teman-teman. Ya, dan aku emang saranin kalian tuh buat terus rasa ragu. Karena ya belum tentu jawabannya itu benar. Jadi jawaban kita kan ini x min 1 dikali 4x min 3. Coba cek apakah jawaban itu benar atau enggak. Oke. Nah, x dikali 4x hasil itu adalah 4x pangkat 2 atau 4x kuadrat. Lalu x dikali min 3 adalah min 3x. Lalu min 1 kali 4x. Oke. Yang itu adalah min 4x. Dan terakhir min 1 kali min 3 positif 3. Kita tambahkan yang sukunya yang sama, 4x kuadrat min 7x plus 3. Apakah dia sama dengan yang pertama? Dan jawabannya sama teman-teman. Jadi kesimpulannya benar. Kita kesimpulannya benar kalau ini adalah bentuk faktornya. Oke. Bentuk faktornya dari 4x kuadrat min 7x plus 3 adalah x min 1 dikali 4x min 3. Selesai. Oke. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi bantuan buat kalian yang sedang belajar matematika di SMP atau SMA yang mungkin lagi pengen belajar ulang kah, atau buat latihan buat ujian TKA atau apapun lah ujian yang udah dekat kan. Juga sekarang kan TKA SMA kan udah makin dekat ya. Aku lupa sih kapan, tapi ya semoga bisa berguna lah buat kalian yang mau belajar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih ya teman-teman.